It's been horrible because I don't know where she is. I don't know if she's alive. Authorized by the director of the FBI to offer a $25,000 reward, leading to the arrest and the conviction. Want help to bring something from her home to us. We need your help. We need someone to help. Pada suatu hari, seorang remaja cantik bernama Brittany Drexel menghilang secara tiba-tiba ketika ia pergi untuk menikmati liburan musim semi. Hilangnya Brittany Drexel telah membuat keluarga, teman-temannya, bahkan masyarakat, serta pihak kepolisian menjadi sangat khawatir sekaligus bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Segala daya dan upaya telah dilakukan untuk menemukan keberadaan Brittany Drexel, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Saking sulitnya kasus ini dipecahkan, FBI pun diturunkan untuk mendapatkan jawaban dari misteri orang hilang paling terkenal di Amerika Serikat tersebut. Bahkan FBI sempat terkena prank dari seseorang dan menyebabkan terjadinya masalah baru yang membuat keadaan semakin menjadi kacau dan penuh misteri. Berbagai bukti CCTV serta petunjuk lainnya berhasil didapatkan dan mengarahkan polisi kepada sebuah jawaban pasti. Sampai pada akhirnya, kasus menghebohkan ini pun berhasil terpecahkan setelah 13 tahun lamanya. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi pada Brittany selama ini? Apakah dia masih hidup ataukah sebaliknya? Siapakah sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam kasus luar biasa ini? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen merekomendasikan salah satu channel true crime yang juga merupakan favorit dari Miranti. Apalagi kalau bukan Weekly Crime Stories yang akan rutin menghadirkan beragam kisah nyata dari dunia kriminal, pembawaan yang menarik, dan kisah-kisah pilihan yang dihadirkan. Tentunya membuat kita betah sekaligus mendapatkan banyak asupan informasi di sana. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang tertarik dengan kisah nyata kriminal ini, langsung ya subscribe channel keren Weekly Crime Stories. Untuk linknya udah Miranti cantumkan di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2009 yang terjadi di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Remaja dengan senyuman manis ini bernama Brittany Drexel. Ia lahir di Rochester, New York pada tanggal 7 Oktober tahun 1991 dari pasangan remaja yang diketahui belum menikah. Ayahnya merupakan keturunan Turki bernama John Kahyoglu dan sang ibu bernama Dawn Plekan. Tak lama setelah Brittany lahir, sang ibu yang bernama Dawn ini menikah dengan seorang pria bernama Chad Drexel yang kemudian dengan senang hati mengadopsi Brittany menjadi anaknya. Brittany Drexel lahir dengan vitreous primer hiperplastik persisten di mata kanannya yang membutuhkan beberapa operasi dan membuat matanya menjadi buta. Untuk memperbaiki penampilannya, Brittany kemudian menggunakan kontak lens berwarna biru agar matanya terlihat menjadi lebih baik. Diketahui, Brittany memiliki 2 orang adik dan tinggal bersama keluarganya di pinggiran Rochester, Chili, New York sejak tahun 2008, tepatnya sesaat setelah dinas militer dari ayah tirinya itu berakhir. Ibu kandung dan ayah tirinya kemudian memutuskan untuk bercerai. Perpisahan orang tuanya ini rupanya telah mempengaruhi prestasi akademiknya dan memperparah depresinya.
Inilah sepenggal video keceriaan Brittany saat ia masih kecil. If you were spiraling off the spout again. Brittany, she was so energetic. When the ball breaks, the cradle will rock. Pada tahun 2009, Brittany yang berusia 17 tahun tersebut merupakan seorang junior di sekolah menengah Gate Chili dan bermain untuk salah satu tim sepak bola di sana. Brittany berhasil menjadi pemain bintang. Selain itu, wanita dengan paras cantik ini juga belajar tata rias dan bercita-cita menjadi seorang model ataupun menjadi seorang perawat. Brittany Drexel juga telah memiliki seorang pacar bernama John Greco. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Pada bulan April tahun 2009, Brittany bertanya kepada ibunya apakah dia bisa pergi ke pantai Myrtle yang terletak di Carolina Selatan untuk bisa menikmati liburan musim semi bersama dengan pacarnya dan juga beberapa teman lainnya. Namun, ibunya menolak disebabkan Brittany tidak mengenal remaja lainnya cukup baik dan juga tidak ada orang dewasa yang menemani ketika mereka dalam perjalanan nanti. Selain itu, sang ibu juga memiliki firasat buruk yang akan terjadi pada anak gadisnya itu. Hal ini ternyata menyebabkan terjadinya pertengkaran antara ibu dan anak ini selama beberapa hari lamanya. Kemudian, ketika tanggal 22 April di tahun 2009, Brittany kembali bertanya kepada ibunya apakah dia bisa pergi ke rumah temannya selama 1 atau 2 hari untuk bisa menenangkan dirinya. Mendengar permohonan sang anak, Dawn sang ibu kemudian menyetujui permintaan dari Brittany. Pada hari itu, Brittany pun berangkat meninggalkan rumahnya. Ia kemudian pergi ke Carolina Selatan bersama siswa lainnya tanpa memberitahu ibunya. Padahal sebelumnya, sang ibu tidak setuju ia pergi ke sana. For people that may not know, let's reconstruct this story. Brittany comes to you, she wants to go to spring break. Right. And I told her that, of course, that she could not go. Brittany wasn't attending school. She was having, teenager issues, Right. and, dealing with our divorce. She just wanted to hang out with her friends, just not have to stay home. She wanted to go away for spring break. She wanted to just be able to have fun for a week. Finally, the day came to when she was supposed to leave, and she had come to me again and asked me if she could go to Myrtle Beach. And I told her no, and she asked me why, and I said, because I don't know the people you're going with. There's no parental supervision. And I said, something's going to happen to you. Pada 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 April di tahun 2009, Brittany dan kelompoknya tiba di Hotel Bar Harbor di pantai Myrtle. Dan kemudian Brittany menelpon sang ibu sebanyak 1 kali, tepatnya pada siang hari. Dan kala itu, Brittany memberitahu bahwa ia ada di sekitar pantai. Sang ibu yang mendengar hal tersebut rupanya tidak menjadi khawatir sebab dia berasumsi bahwa anak gadisnya itu mungkin sedang berada di lokasi pantai yang terletak di sepanjang garis pantai Danau Ontario. Lokasi ini terbilang cukup dekat dengan kediaman Brittany bersama dengan keluarganya di kawasan Rochester, New York. Menurut ibunda Brittany, perjalanan ke sana tampaknya cukup masuk akal karena diketahui suhu di daerah Rochester tersebut telah mencapai 28 derajat Celcius pada hari itu. Dari sini kita mengetahui bahwa Brittany Drexel tidak menginformasikan kepada sang ibu bahwa ia tengah berada di pantai Myrtle, yakni lokasi di mana sang ibu sebelumnya telah melarang dirinya untuk berkunjung ke sana. Perlu kita ketahui bersama bahwa pantai Myrtle ini jaraknya cukup jauh dari kediaman Brittany. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Brittany meninggalkan teman-temannya di tepi pantai Bar Harbor Hotel. Ia kemudian berjalan sejauh 2,4 km ke selatan menuju South Ocean Boulevard untuk mengunjungi seorang teman lamanya yang diketahui menginap di Blue Water Resort. Kamera keamanan di resort tersebut telah menunjukkan kedatangan Brittany. Kala itu,
Brittany membawa tas berwarna krim dan mengenakan tank top berwarna hitam putih, sendal jepit, dan celana pendek. Kamera CCTV kemudian menangkap kepergiannya sekitar pukul 20:45 waktu setempat. Brittany kemudian diketahui menelpon dan mengirimkan SMS ke pacarnya yang bernama John Greco yang tinggal di Rochester dan tidak ikut dengannya dikarenakan sedang dalam masa kerja. Waktu itu, Brittany mengatakan bahwa dia sedang berjalan kembali ke kamarnya di Bar Harbor Hotel. Antara pukul 21.00 dan 21:15, Brittany tiba-tiba berhenti menanggapi panggilan telepon maupun SMS yang masuk ke ponselnya. Kemudian, Brittany tidak pernah kembali ke kamar hotelnya malam itu dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Menyadari hal tersebut, John sang kekasih mulai menelpon teman-temannya di Pantai Myrtle untuk mengetahui apakah mereka tahu di mana Brittany berada atau apa yang terjadi padanya. Ketika upaya tersebut gagal, John kemudian menelpon ibu Brittany yang bernama Dawn. Namun rupanya sang ibu tidak mengetahui bahwa putrinya berada di Pantai Myrtle. Dawn yang mendengar kabar itu kemudian berusaha untuk menelpon dan mengirimkan pesan teks kepada Brittany. Namun semua panggilan itu tidak mendapatkan jawaban dari putrinya itu. Pada sore harinya, ibu Brittany kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi di kawasan Rochester. Polisi Pantai Myrtle mulai mencari Brittany keesokan paginya. Mereka menemukan rekaman kamera keamanan dari Blue Water Resort dan menemui teman-teman yang Brittany kunjungi. Adapun orang terakhir yang melaporkan melihat Brittany sebelum dia pergi adalah seorang pria bernama Peter Brozowitz. Ia diketahui merupakan seorang promotor klub malam dari wilayah Rochester berusia 20 tahunan. Kala itu, Peter juga sedang berlibur di Pantai Myrtle tersebut. Mereka rupanya bertemu di klub malam lokal pada malam sebelumnya. There's been a lot made out of the fact that you and your friends left town at 2 a.m. the morning that she went missing. Did you want to address that? It's a 14, 15-hour drive. We were there for a whole week. Our checkout time was in the morning, Sunday morning. So we decided to leave at 2 o'clock because why would you want to leave Sunday in the middle of a day when it's a tourist town? Had you already planned to leave that morning at 2 a.m.? Was that something planned? Not or you just... Yeah, and at that we were time, planning on leaving at 5 or 6 a.m. Setelah polisi mewawancarai Peter dan orang-orang yang menempati kamar hotel dengan Brittany, polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan sebuah pakaian yang telah dikemasnya. Akan tetapi, polisi tidak menemukan dompet ataupun ponsel milik Brittany. Kemudian, ping jaringan telepon milik Brittany kemudian dilacak di jalur yang mengarah ke 80 hingga 97 km di selatan Pantai Myrtle di area sepanjang rute 17 AS dengan garis wilayah Charlton, Charleston. Sementara itu, pihak kepolisian bersama dengan keluarga dan teman-teman Brittany terus berusaha untuk menemukan keberadaan gadis cantik itu. Salah satunya dengan menyebarkan selebaran dan poster-poster tentang hilangnya Brittany. Kini, segala daya dan upaya telah dilakukan, namun Brittany belum juga ditemukan. It's been horrible because I don't know where she is. I don't know if she's alive. She left all her clothing, her hair stuff, everything. It's just not like Brittany. Something's wrong. Pada 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, polisi menggeledah sebuah apartemen di kawasan Charlton County. Namun upaya tersebut tidak menghasilkan informasi apapun yang membantu mengidentifikasi tersangka. Adapun Dawn Plekan, yakni ibu dari Brittany yang telah pergi ke Pantai Myrtle sehari setelah putrinya dikabarkan menghilang di sana, pada akhirnya pindah ke kawasan tersebut secara permanen agar dekat dengan tempat terakhir putrinya terlihat dan untuk memantau kemajuan penyelidikan dengan lebih baik. Pada tahun 2014, tepatnya 5 tahun setelah Brittany menghilang, sang ibu mengungkapkan teorinya bahwa mungkin saja Brittany pergi ke Pantai Myrtle karena ia telah diiming-imingi sesuatu yang menarik, seperti misalnya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang model.
Dawn sang ibu sangat yakin bahwa putrinya telah diperdagangkan. Namun berbeda dengan Dawn, polisi Pantai Myrtle tidak yakin bahwa ini adalah kemungkinan yang kuat sebab tidak ada perdagangan yang terjadi di yurisdiksi mereka. 7 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juni di tahun 2016, FBI atau Biro Investigasi Federal dari Badan Investigasi Utama Departemen Keadilan Amerika Serikat mengadakan konferensi pers di mana mereka menyatakan bahwa sangat yakin Brittany telah dibunuh tak lama setelah dia menghilang. Menurut FBI, Brittany telah diculik dari Pantai Myrtle dan dibawa ke suatu tempat di sekitar Jordan, yakni dekat dengan tempat pink ponsel Brittany terakhir terdeteksi sebelum akhirnya ia dibunuh di sana. Dalam penyelidikan kasus ini, FBI akan memberikan hadiah sebesar $25.000 Amerika Serikat atau setara dengan 375 juta rupiah untuk siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penyelesaian kasus ini. Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh FBI dalam proses pencarian Brittany Drexel. I've been authorized by the director of the FBI to offer a $25,000 reward leading to the arrest and the conviction of those responsible. Public to help find her. We need everyone's help to bring something from her home to us. We need your help. We need someone to help. On is losing hope. It's very gut-wrenching and heart-wrenching, you know, that I'll never be able to see her face again. Pada 2 bulan kemudian, Charleston Post dan Courier News yang merupakan koran harian telah melaporkan perkembangan baru dari sidang jaminan untuk seorang pria bernama Timothy DeShawn Tyler. Ia adalah seorang narapidana yang kemudian menjalani hukuman di penjara negara bagian dengan tuduhan yang tidak terkait dengan Brittany. Seorang agen FBI, yakni bernama Garrick Munoz, bersaksi bahwa pada awal tahun itu ada seorang narapidana Carolina Selatan lainnya yang bernama Taquan Brown yang diketahui telah menjalani hukuman 25 tahun penjara karena kasus pembunuhan, telah menginformasikan kepada FBI sesuatu yang sangat penting. Kepada FBI, Taquan, sang narapidana bercerita bahwa pada tahun 2009, tak lama setelah Brittany Drexel menghilang, Taquan pergi mengunjungi sebuah rumah yang ia sebut sebagai rumah simpanan McClellan Field untuk memberikan uang kepada ayah dari Timothy DeShawn Tyler yang tadi telah kami jelaskan. Saat kejadian ini, tentunya Timothy ini belum ditahan di penjara. Pada saat Taquan berjalan melewati rumah itu, dia melihat Timothy dan beberapa orang lainnya telah melakukan tindakan tak senonoh terhadap Brittany. Setelah melihat hal tersebut, Taquan lalu pergi ke halaman belakang. Di sana, dia lalu bertemu dengan ayah dari Timothy dan berhasil melakukan pembayaran seperti rencananya di awal. Saat mereka berbicara, rupanya Taquan melihat Brittany melarikan diri dari rumah tersebut. Namun malangnya, gadis itu segera dapat ditangkap kembali. Taquan juga mengatakan kepada agen FBI bahwa ia melihat Brittany membawa senpi milik Timothy sebelum pada akhirnya ia kembali ke dalam rumah. Setelah itu, Taquan mendengar 2 kali suara tembakan. Pria itu sangat yakin bahwa suara yang ia dengar adalah suara wanita muda yang telah dihabisi. Kepada agen FBI, Taquan mengklaim bahwa telah melihat tubuh yang dibungkus dan dikeluarkan dari rumah itu dan pada akhirnya dibuang di salah satu dari kolam buaya di daerah tersebut. Pernyataan dari Taquan ini rupanya sebagian telah dikuatkan oleh informasi yang diterima oleh penyidik dari informan lainnya yang dalam hal ini tidak disebutkan namanya. Informan kedua ini juga merupakan seorang narapidana di penjara Jordan County. Menurut informasi dari narapidana kedua itu, Timothy telah menjemput Brittany di Pantai Myrtle dan membawanya ke rumah simpanan McClellan Field. Dan di sana, Timothy memamerkan Brittany kepada teman-temannya dan ia mencoba untuk memperdagangkannya kepada mereka. Selain itu, Taquan
yakni narapidana pertama yang memberikan informasi tentang kasus ini sebelumnya, juga mengatakan kepada penyidik bahwa ketika kasus hilangnya Brittany ini telah menarik banyak perhatian media. Timothy kemudian memutuskan untuk menghabisi Brittany agar bisa menghindari penangkapan dari polisi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Timothy, orang yang dituduh oleh 2 narapidana yang telah kami sebutkan tadi, kala itu sedang menjalani sidang jaminan setelah ia ditangkap atas dakwaan federal karena mencampuri perdagangan antar negara bagian yang telah disertai dengan ancaman ataupun kekerasan, dan tuduhan itu berasal dari perannya sebagai seorang pengemudi dalam sebuah aksi perampokan di sebuah restoran McDonald pada tahun 2011 di Mount Pleasant. Ia pun telah dijatuhi hukuman percobaan yang telah diselesaikannya pada saat tuntutan federal. Di bawah pembelaan, dia akan menghadapi setidaknya 10 tahun penjara karena perannya dalam perampokan di tahun 2011 tersebut. Pengacara Timothy menyebut bahwa dakwaan baru terhadap kliennya terkait kasus Brittany sebagai sebuah pemerasan karena dibuat hanya berdasarkan dari pernyataan 2 informan yang merupakan narapidana. Orang tua Timothy sangat yakin bahwa anak dan suaminya tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut kepada Brittany. Pada bulan Juni di tahun 2017, sebagai bagian dari negosiasi tawar-menawar pembelaannya, Timothy pun akhirnya mengikuti tes poligraf atau tes kebohongan. Beberapa jawaban poligraf diberi label menipu oleh FBI. Timothy mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak bersalah atas kasus Brittany ini. Namun Timothy mengakui bahwa ia mendengar sebagian pertengkaran antara 2 orang tentang siapakah yang memiliki ponsel Brittany itu. Menurutnya, hal tersebut telah membuatnya menjadi curiga. Akan tetapi, ketika Timothy menjalani tes kebohongan dan ia ditanyai apakah telah melihat Brittany setelah gadis itu menghilang dan apakah ia tahu siapa sajakah yang terlibat, hasilnya alat tersebut mendeteksi bahwa ia tidak jujur. Setelah tes poligraf dilakukan, FBI tentunya masih akan terus menyelidiki lebih jauh lagi dan mencari bukti-bukti untuk dapat menguatkan tuduhan mereka terhadap Timothy ini. Did you kill Brittany Drexel? No, sir. I did not kill Brittany Drexel. Were you involved in the kidnapping of Brittany Drexel? No, sir, I was not. Were you with Brittany Drexel the night she disappeared in April of 2009? No, sir. I was not with her. Had you ever met her, or what did you know about her? I never met her personally or physically. The only thing I've known is from what I've been seeing on TV and the bulletins and what the FBI has been telling me so far. So that's the only thing that I personally know about her. Di sisi yang lain, sang narapidana yang tadinya memberikan informasi terkait keterlibatan Timothy dalam kasus Brittany ini telah mengajukan gugatan terhadap agen FBI yakni bernama Garrick Munoz, Holiday, dan juga pejabat federal lainnya yang menurutnya telah mengidentifikasi dirinya secara terbuka. Menurut dakwaan, dengan tindakan para agen FBI tersebut telah memberinya reputasi sebagai seorang pengadu dan membahayakan nyawanya. Dakwaan mengklaim bahwa Timothy telah menyerangnya dan akan balas dendam kepadanya dengan cara menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawanya. Di sisi yang lain, polisi terus menyelidiki kasus ini agar bisa dipecahkan. Pada tahun 2019, kecanggihan teknologi semakin meningkat. Kali ini, polisi dibantu dengan menggunakan sebuah teknologi baru untuk melacak ponsel milik Brittany yang telah menghilang lebih dari 10 tahun tersebut. Penyelidik mengungkapkan bahwa mereka memeriksa ulang data ponsel dan rekaman pengawasan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hasilnya, mereka dapat menentukan lokasi dengan lebih tepat di mana ponsel Brittany itu berada. Diketahui bahwa ponsel Brittany telah bergerak dengan kecepatan berjalan kaki, kemudian mulai bergerak lagi dengan kecepatan 55 mph. Petunjuk tersebut
telah menentukan bahwa saat itu Brittany berada di dalam sebuah kendaraan. Ketika penyelidik memeriksa garis waktu kepergiannya, itu sangat cocok dengan saat dia pergi berjalan dan naik kendaraan yang pada saat itu terekam kamera CCTV, di mana waktu itu Brittany terakhir terlihat. Dalam CCTV tersebut, polisi dapat melihat kendaraan yang lewat di sudut video. Setelah polisi menentukan ping ponsel berjalan terakhir dan ping kecepatan kendaraan pertama, video yang ditinjau oleh penyelidik menunjukkan bahwa hanya satu kendaraan di jalan itu yang melewati lokasi Brittany pada waktu itu. Dengan petunjuk tersebut, polisi pun pada akhirnya berhasil menghubungkan kendaraan itu dengan seorang pria bernama Raymond Moody. Perlu kita ketahui bersama bahwa Raymond ini rupanya telah diidentifikasi sebagai orang yang berkepentingan pada tahun 2012 dalam kasus hilangnya Brittany Drexel. Polisi rupanya sempat menaruh curiga terhadapnya, akan tetapi pihak berwajib tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik tidak menjelaskan secara rinci kepada media kenapa pada tahun 2012 itu Raymond bisa dicurigai. Dan inilah Raymond Moody yang didatangi oleh reporter berita dan ditanyai mengenai hilangnya Brittany Drexel. Di dalam video ini, Raymond terlihat kesal saat diwawancarai oleh wartawan. Rekaman ini telah diambil pada tahun 2011 yang lalu. Do you know anything about the missing teenager? No, I do not. Can you tell us where you were back in April of '09? Goodbye. You know what? I'm gonna call the police in a second. You better split. Can you tell us where you were in April of 09? I got nothing to say to you. You understand that? Pada bulan April tahun 2022, pacar Raymond yang bernama Angel Foss berbicara dengan FBI setelah agensi tersebut menerima informasi dari seorang informan rahasia tentang pernyataan yang dia buat sehubungan dengan kasus Brittany. Selama wawancara berlangsung, Angel menawarkan untuk bekerja sama dengan FBI dan setuju untuk memakai alat penyadap pada saat wanita tersebut berbicara dengan Raymond. Menindaklanjuti wawancara dengan Angel, FBI dan kantor Sheriff Jordan County kemudian mendapatkan surat perintah penggeledahan terhadap rumah Raymond. Akhirnya, polisi pun datang ke rumah pria tersebut. Namun rupanya, polisi tidak menemukan bukti apapun di sana. Tapi, Raymond bersedia untuk melakukan wawancara tatap muka dengan penyelidik setelah ia diberitahu bahwa ia dan Angel Foss sang kekasih adalah subjek penyelidikan. Setelah polisi memberitahu bukti-bukti penemuan mereka kepada Raymond, akhirnya tanggal 5 Mei tahun 2022 itu, Raymond pun mengaku kepada polisi bahwa dialah orang yang mengemudikan kendaraan tersebut dan juga mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan terhadap Brittany Drexel. Lalu, kejahatan apakah yang telah dilakukan oleh Raymond kepada Brittany? Dan seperti apakah kronologi kejadian menurut versi Raymond? Apakah Brittany masih hidup ataukah tidak saat ini? Nanti kami akan menjelaskannya. Terlebih dahulu, marilah kita sedikit membahas terkait latar belakang dari Raymond Moody ini. Raymond Moody diketahui merupakan seorang mantan narapidana atas tuduhan telah melakukan tindakan tak senonoh kepada anak di bawah usia 14 tahun yang terjadi pada tahun 1983. Atas kejahatan tersebut, Raymond pun dijatuhi vonis 40 tahun penjara. Namun kemudian, Raymond hanya menjalani setengah dari hukumannya di penjara California. Ia kemudian dibebaskan pada tahun 2004 setelah seorang psikiater memutuskan bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Setelah dibebaskan dari penjara, pada tahun 2004 itu, Raymond kemudian pindah kembali ke rumah orang tuanya di daerah Kensington di Georgia. Kepulangan Raymond itu rupanya telah menyebabkan para tetangganya menjadi khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Apalagi kala itu, rumah orang tua Raymond hanya berjarak kurang dari 3 blok dari sekolah.
Raymond mengatakan bahwa dia sempat berencana untuk tinggal di daerah lainnya, tetapi seorang tuan tanah menolaknya setelah mereka melakukan pemeriksaan latar belakang kehidupan Raymond yang sempat menjadi narapidana atas kasus yang sangat serius. Kemudian, Raymond sempat menjadi tahanan rumah dengan alat monitor pergelangan kaki yang akan mendeteksi keberadaannya. Raymond mengatakan kepada seorang wartawan pada tahun 2004 yang lalu bahwa dia memahami ketakutan orang-orang terhadap dirinya. Namun, ia sangat berharap orang-orang akan memberinya kesempatan untuk bergabung kembali ke masyarakat. Raymond bersikeras dia tidak akan pernah lagi menyakiti anak-anak lainnya. Itulah sedikit dari rekam jejak kehidupan Raymond Moody. Tak banyak orang yang tahu mengenai bagaimana kehidupan masa kecilnya. Selanjutnya, kita masuk kepada kronologi kejahatan yang dilakukan oleh Raymond Moody terhadap Brittany Drexel. Pada suatu hari, Raymond dan pacarnya yang bernama Angel Foss pergi ke pantai Myrtle dengan mengendarai sebuah mobil untuk berpesta. Kala itu, mereka melihat Brittany yang sedang berjalan sendirian. Melihat hal tersebut, Raymond bertanya apakah Brittany ingin ikut berpesta dengan mereka dan ingin mencoba menghisap marijuana. Menurut Raymond, kala itu Brittany secara sukarela masuk ke dalam kendaraan mereka tanpa dipaksa. Raymond mengatakan kemudian mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah tempat perkemahan yang dimiliki oleh Raymond. Tempat itu berlokasi di Jordan County. Setelah malam hari tiba, Angel, pacar dari Raymond itu pun meninggalkan perkemahan untuk menghadiri acara keluarga. Dengan demikian, tinggallah Raymond dan Brittany berdua di tempat tersebut. Kala itu, Raymond mulai mendatangi Brittany dan berharap wanita itu akan melakukan hubungan dewasa suka sama suka dengannya. Namun, di luar dugaannya, Brittany malah menolak ajakan tersebut. Setelah itu, Raymond berusaha menculik Brittany dan melakukan tindakan tak senonoh kepada gadis itu secara paksa. Setelah melakukan hal keji terhadap Brittany, Raymond pun lantas menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan kepada wanita tersebut akan membawanya lagi ke penjara. Dikarenakan takut kejahatannya terbongkar, Raymond pun memutuskan untuk menghilangkan nyawa Brittany dengan cara mencekiknya. Setelah itu, Raymond memasukkan jasad Brittany ke dalam selimut dan menyembunyikannya ke semak-semak di daerah itu. Beberapa waktu kemudian, Angel, pacar dari Raymond pun kembali ke perkemahan itu. Melihat Brittany sudah tidak ada di sana, Angel lalu bertanya keberadaan gadis itu. Namun Raymond mengatakan bahwa Brittany telah dijemput oleh teman-temannya untuk segera pulang. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di malam hari, Raymond akhirnya kembali mengambil jenazah Brittany dan kemudian pergi ke kawasan Penny Royal Road dan membawanya ke suatu tempat. Di sanalah kemudian Raymond menguburkannya. Sekitar 1 minggu kemudian, setelah pihak berwenang melakukan wawancara dengan Raymond, antara tanggal 11 dan 12 Mei, polisi menemukan beberapa jenazah di daerah Harmony Township, yakni lokasi di mana Raymond menguburkan jasad Brittany. Hasil penyelidikan telah mengungkapkan bahwa catatan gigi serta analisis DNA telah memastikan bahwa itu adalah jasad dari Brittany Drexel. Dengan semua pengakuan dan fakta-fakta yang semakin terungkap, kasus ini pun kemudian berlanjut di pengadilan. Singkat cerita, pada proses persidangan ini, Raymond mengakui semua tindakan kejinya kepada Brittany dan ia merasa menyesal telah berbuat jahat kepada gadis itu. Sekedar informasi, sejak terungkapnya misteri ini, polisi telah menghapus Timothy sebagai orang yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab polisi mendapatkan fakta bahwa Raymond melakukan tindakan jahatnya kepada Brittany dengan sendirian tanpa adanya bantuan dari siapapun. Dan dengan ini diputuskan bahwa Timothy yang selama bertahun-tahun ini telah dicurigai oleh polisi sebagai orang yang bersalah, kini resmi dibebaskan dari segala tuduhan ini. Keluarga Timothy berbicara di depan umum untuk pertama kalinya setelah Raymond mengakui kejahatannya terhadap Brittany Drexel. Di hadapan awak media,
Joanne, ibunda Timothy Tyler, bercerita tentang kesengsaraan mereka selama 13 tahun lamanya akibat fitnah yang menimpa putra tercintanya dan juga sang suami. Ibunda Timothy Tyler ini juga mengungkapkan bahwa putranya telah kehilangan lengannya pada usia 4 tahun. Musibah tersebut telah membuat sang anak Timothy berjuang untuk hidupnya. 13 tahun kemudian, pada saat usia Timothy menginjak 16 tahun, keluarga mereka harus dihadapkan pada kemungkinan kehilangan Timothy lagi. Joan menambahkan bahwa pertarungan mereka selama bertahun-tahun melawan tuduhan palsu dan juga terekspos ke berbagai media telah membuat mereka menjadi sangat trauma. Bukan hanya itu saja, tuduhan palsu tersebut juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan keluarga ini. Yang lebih menyedihkan lagi, akibat tuduhan palsu tersebut, Joanne, ibunda Timothy ini, telah dipecat dari pekerjaannya pada tahun 2016, sehingga ia harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Begitu pula dengan sang anak Timothy, ia juga dipecat dari pekerjaannya. Dikatakan juga bahwa ketika Timothy Tyler dan sang ayah, The Son Tyler, dituduh menghilangkan nyawa Brittany Drexel, uang bagi keluarga mereka menjadi sangatlah langka dan keluarga mereka ini berulang kali telah diganggu dengan berbagai ancaman pembunuhan sehingga mereka merasa tidak aman apabila berjalan sendirian. Terlebih lagi, keluarga mereka merupakan keluarga kulit hitam yang telah dituduh membunuh warga kulit putih. Yang lebih menyedihkan lagi, akibat dari kasus ini, keluarga Tyler sering mendapatkan penghinaan yang sangat rasis dan mendapatkan berbagai pelecehan. Karena tuduhan dari berbagai pihak terhadap keluarga mereka, ibunda Timothy mengatakan bahwa sang suami, yakni The Son Tyler, sempat berpikir untuk menggunakan apa yang dia ketahui dari liputan media untuk mengakui bahwa ialah yang melakukan perbuatan jahat kepada Brittany, meskipun pada kenyataannya dia tidak melakukan hal buruk tersebut. Rencana itu sempat ingin ia lakukan dengan tujuan agar sang anak, yakni Timothy Tyler, lepas dari berbagai tuduhan dan ia tidak lagi diganggu. Diketahui bahwa sejak awal Timothy dan sang ayah dituduh menghilangkan nyawa Brittany, Joanne dan keluarga mereka lainnya tetap percaya bahwa anak dan suaminya itu tidaklah bersalah. Diketahui bahwa Timothy Tyler sejak awal memang bertahan dengan kata-katanya bahwa ia tidak bersalah dan pada akhirnya waktulah yang telah menjawab semua kebenaran ini. Joanne, ibunda Timothy ini, juga mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidaklah lega sebab kerusakan sudah terjadi. Nama dan wajahnya akan selamanya dikaitkan dengan Brittany Drexel karena sebuah kebohongan. Dia juga menyerukan penegak hukum untuk menghentikan praktik pengungkapan petunjuk yang tidak berdasar dan nama-nama calon tersangka tanpa bukti yang kredibel, dengan harapan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi pada keluarga lainnya. Selain itu, ibunda Timothy ini juga menyampaikan rasa duka citanya terhadap keluarga Brittany. Ia mengatakan bahwa bisa merasakan kesedihan yang luar biasa akibat kehilangan seorang anak. Good afternoon, everyone. I must say, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Amen. We are here today, and our hearts do go out to the Drexel family, as we always have. We understand the tragic loss of Brittany, of her life, and it has changed her family forever. As a mother of 3, I truly understand. The latest developments in the case of Brittany Drexel confirm what we knew from day one. The truth that my son Timothy
was suspected without any creditable evidence of a crime he did not commit. Dilaporkan bahwa setelah pelaku pembunuhan Brittany terungkap, orang tua Brittany Drexel sangat malu mengetahui bahwa mereka telah menyalahkan orang yang sebenarnya tidak bersalah atas kematian putri mereka selama bertahun-tahun. Ibunda Brittany, yakni Dawn Plekan, kemudian meminta maaf kepada keluarga Taylors di persidangan. Ia mengatakan, "Selama 13 tahun, orang lain disalahkan atas tindakan Anda, dan untuk itu saya minta maaf atas semua yang telah mereka alami," ujarnya. Dan inilah video pertemuan antara dua wanita yang sama-sama berjuang untuk anak-anaknya, yakni Dawn Plekan, ibunda Brittany Drexel, dan Joanne Taylor, ibunda dari Timothy Taylor. Keduanya terlihat saling menguatkan. Pengacara keluarga Taylor, yakni McCaig, mengatakan bahwa dengan ini keluarga Taylor berencana untuk mengambil tindakan hukum. Di sisi yang lain, FBI mengatakan di hadapan media bahwa sepanjang penyelidikan, penegak hukum mengikuti banyak petunjuk dan informasi yang mereka dapatkan pada saat itu. FBI juga menambahkan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti petunjuk ke kesimpulan mereka. Ayah tiri Brittany yang juga telah mengadopsinya yang bernama Chad Drexel dengan berlindangan air mata mengatakan di pengadilan bahwa ketika Brittany hilang, ia berharap suatu hari nanti akan menemukan putri sambungnya itu. Namun, ia harus tegar menerima semua kenyataan buruk yang telah menimpa gadis itu 13 tahun yang lalu. Kemudian, adik laki-laki Brittany yang bernama Camden Drexel juga berbicara di ruang sidang. Diketahui bahwa Camden baru berusia 5 tahun ketika Brittany dinyatakan menghilang. Pria muda itu mengatakan bahwa Brittany seperti ibu kedua baginya dan kini Camden hidup untuk kakak tercintanya. Adapun orang terakhir yang memberikan pernyataan sebelum sidang berakhir adalah ibu dari korban, yakni Dawn Plekan, yang diketahui tanpa lelah bersuara dan memimpin dalam proses pencarian putrinya. Di persidangan itu, Dawn mengatakan kepada terdakwa Raymond Moody, "Saya harap Anda menderita di penjara selama sisa hidup Anda yang tidak berguna. Saya tidak menghargai Anda, sama seperti Anda tidak menghargai kehidupan putri saya." Today we know the truth, and today, Mr. Moody, you face the consequences for that. Today, my daughter Brittany is here with me, with all of us. The defendant was and is, and I'm sorry, a perverted, sick monster. That this should never happen to anyone ever again. Di dalam proses persidangan ini, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Raymond Moody mengaku bersalah atas semua tindakan buruk yang telah ia lakukan kepada Brittany Drexel, dan ia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga atas perilaku buruknya selama ini. Dan inilah Raymond Moody yang mengaku sebagai seorang monster. I was a monster. I was a monster then. And I was a monster. And I took Brittany Drexel's life. You're in fact guilty of murdering her? Yes, sir. And you raped her? Yes, sir. And you kidnapped her? Yes, sir. Setelah semua pernyataan dibuat, hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Raymond atas dakwaan pembunuhan, penculikan, dan tindakan tak senonoh kepada Brittany Drexel. Selamat jalan, Brittany Drexel. Kebaikanmu akan selalu dikenang. Kepada seluruh keluarga korban, kami berharap agar selalu tabah menerima cobaan ini dan tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan.
Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.